Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku? Saya begitu yakin saudara ditolong Tuhan sepanjang hari, sepanjang minggu. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Di dalam program Doa Pagi, Bicara Cerita Cinta bersama saya Pastor Dean Justin. Bersyukur bisa kembali menyapa dan melayani saudara di pagi hari ini. Dan hari ini kita akan melanjutkan perjalanan firman Tuhan dalam kitab Kejadian. Saudaraku, mari kita siapkan hati kita. Dan saya percaya di dalam doa-doa pagi kita akan memperoleh yang namanya perjalanan spiritual journey. Perjalanan rohani yang begitu indah di hadapan Tuhan. Berkat demi berkatnya Dia sediakan bagi kita kalau kita mau taat. Amin. Kita akan membenahi cara hidup kita, pola hidup kita yang lama, bila semuanya berfokus hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bolehkah kita kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita? Saudara yang tidak keberatan, kita tuliskan di live chat, Tuhan Yesus kita baik. Mari kita tundukkan kepala, kita satu hati, kita berdoa. Tuhan, kami akan masuk dalam hadirat-Mu. Perkenankan hamba-Mu ini untuk memimpin ibadah ini, sehingga semua umat Tuhan dapat berjumpa dan bertemu dengan Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, biarlah hamba-Mu yang terbatas ini Engkau pakai untuk melakukan sesuatu yang tanpa batas. Tuhan Yesus, Engkau mengurapi semua jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini, baik secara live streaming maupun siaran tunda. Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus yang melindungi apa saja yang dikerjakan oleh umat Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus, Engkau buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mengawali hari bersama Tuhan. Bersama dengan saya katakan amin. Saya mengucapkan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir. Selamat datang di Doa Pagi, Bicara Cerita Cinta. Yuk, kita fokuskan hati kita. Kemudian kita akan merenungkan firman Tuhan. Dari semula tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan, masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau membuat hidupku berarti. Kau jadikan hidupku penuh harapan. Kau jadikan hidupku segalanya baik. Teramat baik, teramat baik. Kasih setia-Mu Tuhan. Oh Tuhan, selamanya baik. Kasih setia Tuhan. Oh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan-Mu di pagi hari ini. Kami akan merenungkan firman-Mu. Taruh kami hati dan telinga seorang murid, sehingga semua kami dapat dibentuk. Kami melakukan kebenaran firman
Di dalam roh dan kebenaranlah kami dimerdekakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu ini Tuhan. Untuk jadi saluran berkat di pagi hari ini. Bersama dengan umat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan. Bersama dengan sungguh kita katakan, kita kasih tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya, puji nama Tuhan, shalom. Saya sapa Anda semua yang mengikuti BCC Bicara Cerita Cinta bersama saya Pastor Din Jasin. Apa kabar saudara? Luar biasa. Haleluya. Haleluya, terima kasih saudara. Sematkan di live chat, Tuhan Yesus kita dahsyat. Banyak orang ingin diberkati Tuhan, banyak orang ingin hidupnya naik level, next level. Banyak orang ingin hidup masa depannya berubah, tapi tidak semua orang mau berjalan bersama Tuhan. Ada yang pengen berkat, tapi pakai cara yang salah. Ada yang pengen hasil cepat, tapi mengorbankan yang namanya nilai-nilai kebenaran. Benar nggak saudara? Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita bahwa pemulihan bukan hanya soal menerima berkat, tapi soal bagaimana kita berjalan untuk menerima berkat itu saudara. Bukan cuma soal terima, tapi kita berjalan untuk terima. Itu adalah dua hal yang berbeda saudara. Di pasal yang ke-27 menceritakan bagaimana Yakub mendapatkan berkat dengan cara yang salah. Dia tipu saudara. Ya, dia tipu, itu namanya Esau. Ini bukan kisah yang indah, tapi kisah yang sangat jujur tentang keluarga rohani yang belum sempurna saudara. Maka saya mau kasih judul tema kita hari ini. Jangan mencari berkat dengan cara yang salah. Kejadian 27 ayat 18-19. Lalu datanglah Yakub kepada ayahnya serta berkata, "Ayah," jawabnya, "Ya anakku, siapakah engkau?" Yakub berkata kepada ayahnya, "Akulah Esau, anak sulungmu." Ya. Dia bisa menipu ayahnya. Dan hal ini dia sudah lakukan di pasal sebelumnya, saudara. Yakub sebenarnya sudah memiliki janji Tuhan sejak dalam kandungan. Tuhan sudah berkata bahwa yang muda akan menjadi yang utama. Artinya berkat itu seharusnya datang dengan cara Tuhan. Tetapi Yakub tidak sabar, ia takut kehilangan kesempatan. Ia ingin pastikan berkat itu dengan cara Yakub sendiri. Dan caranya adalah dengan menipu ayahnya sendiri. Ini gambaran banyak orang percaya hari ini. Mereka tahu Tuhan punya rencana baik. Mereka tahu Tuhan punya janji, tapi mereka ingin mempercepatnya dengan cara dia sendiri. Maka muncullah begini saudara. Muncul yang namanya kebohongan kecil. Muncul yang namanya manipulatif. Muncul yang namanya kelicikan. Muncul yang namanya kompromi. Semua itu dilakukan bukan karena tidak percaya Tuhan, saudara. Tapi karena takut Tuhan ini nanti terlambat. Namun kejadian 27 menunjukkan begini, saudara. Berkat yang diperoleh dengan cara yang salah selalu membawa luka. Yang pertama, Esau marah, keluarga jadi retak, Yakub kemudian harus lari, hubungan menjadi rusak. Yakub mendapatkan berkat tapi kehilangan yang namanya damai, saudara. Lebih baik menunggu berkat dengan cara Tuhan daripada mendapatkannya dengan cara yang melukai hati dan hubungan. Ada 3 prinsip rohani. Yang pertama, ketidaksabaran membawa kita ke jalan yang salah. Ayat 8-10, Ribka susun rencana tipu daya. Yakub menuruti rencana itu. Ini menunjukkan bahwa ketika hal tidak sabar, iman berubah menjadi manipulatif. Pemulihan dimulai saat kita belajar menunggu waktu Tuhan tanpa menghalalkan segala cara. Katakan, tuliskan di live chat, saya tidak mau menghalalkan segala cara. Poin yang kedua, kebohongan merusak yang namanya hubungan. Meski tujuannya baik, saudara. Yakub berkata begini, "Akulah Esau." Kebohongan ini memutuskan kepercayaan. Esau kehilangan yang namanya saudara, Ishak kehilangan kejujuran anaknya. Benar? Ini peringatan bahwa tujuan rohani tidak boleh dicapai dengan cara yang tidak rohani. Saudara, hitam dengan putih tidak bisa dicampur. Saya yakin ketika dicampur menjadi abu-abu. Dan poin yang ketiga, Tuhan tetap bekerja meski manusia salah melangkah. Kejadian 27, berkat tetap turun, tapi Yakub harus menjalani proses yang begitu panjang untuk dipulihkan yang namanya karakter. Ini menunjukkan bahwa Tuhan setia kepada janji Tuhan, tapi ia juga memurnikan hati kita melalui proses yang tidak mudah. Pemulihan bukan hanya soal berkat, tapi perubahan karakter. Secara aplikatif, saudara, jangan kita cari jalan pintas untuk sukses. Hidup jujur meskipun sulit. Katakan dengan iman, saya mau hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan kita menghalalkan segala cara demi hasil
percaya Tuhan bekerja lewat kebenaran. Katakan dengan iman, saya mau menunggu waktu Tuhan dengan jujur. Dan saya menyediakan bagi saudara 2 menit. Saya tutup firman Tuhan ini. Naikkan doa dan pergumulan saudara secara pribadi. Responi firman ini. Akui bahwa seringkali kami ingin hasil cepat tanpa memperhatikan yang namanya kebenaran. Kami mau bertobat Tuhan. Kami mau berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan cara yang benar dan yang indah. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang kudus dan setia, karena kami bersyukur Engkau mengingatkan kami hari ini. Tidak mengejar berkat dengan cara yang salah. Pulihkan cara berpikir kami. Pulihkan motivasi kami. Pulihkan karakter kami di dalam Tuhan. Sehingga kami mengalami pemulihan yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita angkat kedua tangan kita. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang menyertai umat-Mu. Dalam bisnis, usaha, pernikahan, perjodohan, rumah tangga, keluarga. Apa saja yang dikerjakan hari ini sampai selama-lamanya Tuhan Yesus buat berhasil. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya kepadamu, berikan engkau damai sejahtera. Diberkati untuk jadi berkat. Selamatkan jiwa hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami katakan sekali Yesus, tetap Yesus yang percaya dan sudah menerima. Bersama dengan suara keras kita katakan amin. Selamat menjalani aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. I want y'all to help us. Come on, rise to your feet. I've got evidence. Say it. I've got it. I've got confidence. I'm a conqueror. I know that I win. I know who I am. God wrote it in His plan. For me. Yeah, yeah. My name is Victory. Say it. I think y'all got it all over the building. Everybody just raise it up and say, oh. My name is Victory.